sudah 16 tahun, itu tidak ada yang bisa membobolnya. Kenapa? Karena memang servernya itu tidak di satu tempat. Nah, kalau Bitcoin itu nggak ada hukumnya karena ini di dunia internet. Bodoh amat. Siapapun kalian, kalau memang ahli komputer, Anda jenius, coba hack blockchain dari Bitcoin. Bukan hack wallet saya. Kalau wallet saya tinggal masuk ke handphone saya, kendalikan saya, kutik, wallet saya transfer, seolah-olah saya transfer, ternyata transfer ke Anda itu gampang. Ya, ketemu lagi dengan Cryptoverse Republic. Video kali ini masih akan membahas tentang Bitcoin dan juga nanti ada tambahan kripto lainnya. Banyak banget orang yang masih belum paham sebetulnya. Banyak belum paham, belum ngerti. Baik itu yang sudah nyemplung maupun apalagi yang belum gitu ya. Kalau yang sudah nyemplung kebanyakan ya hanya FOMO untuk cari cuan, bisa beli hari ini, besok kaya raya kononnya, atau bahkan yang belum itu skeptis, katanya itu scam, katanya itu binomo, itu trading bla 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 gitu ya. Nah, sebenarnya channel saya itu pengen mengedukasi bahwa kripto itu apa gitu ya. Jadi jangan cuman bisa beli dan jual, jangan pikir hanya untuk dapatkan duit. Seolah-olah kita membeli hari ini, besok pagi kayak dengan cepat, itu nggak ada sebetulnya. Oke, saya akan coba ceritakan sederhana lah ya, nanti dijelaskan bagaimana caranya supaya kalian pahamlah apa itu Bitcoin, apa itu kripto. Nanti saya coba akan jelaskan secara sederhana. Oke, pertama-tama mungkin buang anggapan dulu lah ya. Jadi orang kayak seperti saya, seperti Timothy, kemudian banyak banget lah itu ya youtuber yang membahas Bitcoin, dan seolah-olah ada yang bilang dia adalah next Indra Ken, kemudian itu adalah influencer yang dibayar oleh Bitcoin dan lain-lain. Itu ya bagi yang ngerti itu menggelikan, bagi yang ngerti ya. Tapi bagi yang nggak ngerti dan orang awam pada umumnya ya pasti seperti itu. Oke, jadi kita harus paham dulu Bitcoinnya guys. Bitcoinnya dulu ya, Bitcoin ataupun kripto. Bitcoin itu adalah salah satu aset kripto yang hari ini ada. Jadi Bitcoin adalah aset kripto yang pertama kali lahir secara publik gitu ya, lahir. Kemudian ada puluhan ribu bahkan jutaan dari yang dibikin, yang menipu, yang apa dan lain-lain yang dibikin, yang sudah mati, yang nggak jadi, pokoknya itu jutaan sebetulnya. Tapi yang hari ini tercatat dan masih ada mungkin belasan ribu sampai 20 ribu koin dan token. Oke, kita ngomongin Bitcoin dulu ya. Bitcoin itu siapa sih yang cipta? Siapa pemiliknya? Mungkin seperti kalian misalkan apa dulu ya, IDC Cash, Binomo, kemudian atau yang gampang lah saham BCA, saham BRI dan lain-lain. Mungkin kita nggak kayak seperti itu kan? Bayangannya kan seperti itu, karena yang dijual biasanya ya saham, yang dijual biasanya ya ini investasi kan gitu kan. Nah, sekarang Bitcoin itu siapa sih yang punya? Nah, pertama, Bitcoin yang punya tidak ada, yang mengendalikan tidak ada, yang mengatur tidak ada. Bitcoin itu tidak ada pemiliknya. Bitcoin itu tidak ada yang mengendalikannya. Bitcoin itu tidak ada yang bisa menaikkan dan menurunkan atau bahkan menghapusnya di internet. Kenapa? Katanya ada Satoshi. Satoshi itu adalah seorang jenius, seorang mungkin di sana saintis, kita nggak tahu siapa ya. Satoshi itu apakah itu grup, apa itu orang, negara, kita nggak tahu. Tapi dia punya nickname adalah Satoshi Nakamoto. Dia memberikan sebuah white paper
di mana dia diberikan di internet, begini loh cara kerjanya. Bitcoin itu supaya menjadi pengganti bank. Awalnya kan itu. Awalnya pada 2008 itu ada bank itu banyak yang runtuh, ekonomi hancur begitu saja disebabkan oleh penguasa tunggal maupun kelompok yang menguasai perbankan, yang bisa nyetak uang, yang bisa ngambil uang dan lain-lain. Makanya terciptalah ide bagi mereka yang di luar sana, orang yang frontal itu ingin membuat sesuatu sistem yang tidak bisa dikendalikan oleh satu orang ataupun satu kelompok. Itulah white paper pertama lahir Bitcoin. Bitcoin dilahirkan, kalau kalian baca white papernya, itu adalah terdesentralisasi, tidak berpusat, artinya tidak bisa dikendalikan oleh satu orang atau satu kelompok yang memang kita kenal. Contoh lah misalkan BCA dikendalikan oleh perusahaan. Selain perusahaan juga ada komisarisnya, oleh pemegang saham, oleh, artinya kalau di kelompok itu dikendalikan oleh mereka itu bisa. Seperti itu. Nah, Bitcoin itu dilahirkan memang sengaja dengan sengaja supaya tidak bisa dikendalikan. Jadi kenapa harganya dari nggak ada harganya sampai 1 miliar itu biasanya kan menguntungkan pemiliknya. Pemiliknya yang untung lah ya, mau saham kayak mau investasi apapun yang tadinya harganya 0 atau nggak ada harganya, tiba-tiba harganya banyak, itu pemiliknya. Kalau kita bikin PT, misalkan ini Cryptoverse Republic Tbk, artinya dijual sahamnya, kan yang kaya nanti saya gitu. Begitu saham saya terjual ke publik. Nah, Bitcoin itu memang dirancang untuk tidak seperti itu. Bitcoin dirancang hanya untuk alat transfer, sistem untuk transfer pengganti bank. Itu misalkan 1 Bitcoin dikirim saya ke Anda, misalkan seperti itu ya, hanya untuk ngirim aja, ngirim dari situ, ngirim lagi, ngirim ke teman, peer to peer, tanpa melalui pihak lain. Contoh kalau misalkan saya ngirim rupiah sekarang, ngirim rupiah gitu ya, jadi kan dari saya mengirim rupiah ke Anda, maka saya harus lewat bank, karena duit saya di bank kan, di bank, jadi ke bank, dari bank ke Anda. Di bank itu kan nanti bisa di stop gitu ya, oh nggak bisa, ini bukan duitmu, nggak cukup, atau misalkan nggak bisa, orang itu diblokir gitu. Jadi ujung-ujungnya pada saat kita mau ngasih, dititipin ke orang, tolong titipin dong ini duit untuk ke dia gitu. Jadi sama orang tengah bisa dikendalikan. Nah, Bitcoin sistemnya dibikin untuk tidak seperti itu. Jadi Bitcoin itu untuk saya kasih ke Anda, udah, jangan lewat siapapun. Nah, terus siapa yang tahu bahwa saya benar-benar ngasih ke Anda? Nah, disitulah ada sistem konsensus, yang dalam sistem ini ada node yang menjalankannya, karena itu sebuah sistem ya. Jadi Bitcoin itu kalau misalkan BCA pasti ada servernya dong gitu ya, ada server lah yang nyatat gitu ya. Jadi catatan itu kan selalu ada, oh udah dikirim, oh terima, berarti itu kan ada catatan gitu lah. Yang nyatat siapa? Yang nyatat BCA, yang mengutik-utik juga BCA, mengutik-utik BRI, mengutik-utik BNI dan lain-lain, kan bisa. Karena itu cuma catatan doang kok, bahwa udah ditransfer, udah diterima dan lain-lain, kan udah catatan di sana. Kalau dirubah yang tadinya transfer 10.000 ditambahin 01, bisa kan? Bisa. Nah, bagaimana caranya itu tidak seperti bank, supaya jangan kayak bank itu bisa dikutik loh. Makanya Bitcoin mencoba dilahirkan dengan sistem tidak terpusat. Makanya di white papernya itu sudah jelas, ini begini cara kerjanya, cara bikin programnya seperti ini. Ini sangat teknis banget. Jadi sebetulnya kalau ngomongin itu teknis dan untuk belajar tuh luar dalam banget, itu susah lah, itu bukan orang yang biasa-biasa aja. Tetapi secara garis besar adalah, kalau bank servernya cukup 1 bank saja kan, kalau mau diikuti banknya. Nah,
servernya yang nyatet ini, misalkan saya transfer 1 Bitcoin dari saya ke Anda, kan ada yang nyatet, ya kan, bahwa oh saya udah transfer dari sini ke Anda gitu ya. Ada catatan di sini berkurang, di sana bertambah. Kan pasti ada catatannya, karena itu jadikan sebagai historical. Nah, yang nyatet ini kalau di dalam sistem Bitcoin itu dicatat oleh namanya validator berupa komputer, node. Node itu kalau di ini ya komputer lah, paling gampang yang ngomongin di komputer. Jadi Anda pun kalau mau menjadi validator, menjadi servernya Bitcoin bisa. Cukup punya komputer, install softwarenya, colokin listrik, koneksi ke internet, sudah. Nanti menjadi tukang catat yang nyatet transaksi saya ke Anda, nyatet. Nah, yang nyatet ini rupanya bukan saya doang. Yang nyatet itu adalah orang-orang seperti saya yang punya komputer di rumah, punya internet di seluruh dunia. Di seluruh dunia. Ada berapa? Gak tahu. Mungkin ratusan, mungkin jutaan. Lah kalau yang nonton ini ada 20 orang, tiba-tiba pengen bikin punya komputer di rumah, kemudian diinstal menjadi penambang, menjadi validator, bisa. Nggak masalah gitu ya. Nah, jadi bagaimana mau merubah, bagaimana mau merekayasa, bahkan pemiliknya mau, misalkan pemiliknya nih mau merekayasa lah, saya transfer 1 nanti ditambahin angka 01 supaya 10 caranya. Berarti pemiliknya harus nyuruh saya, nyuruh Anda, nyuruh komputer seluruh dunia untuk merubahnya. Dan masalahnya itu yang tidak bisa. Dengan sistem kriptografi yang ada itu hampir mustahil. Siapa yang mengatakan mustahil dan tidak bisa adalah mereka para ahli komputer di dunia, yang mungkin bagi kita itu nggak masuk akal lah, agak mungkin, nggak bisa. Wong ini sistem, namanya sistem, mau diolah bagaimana juga bisa. Semua ahli IT, ahli komputer, orang sejenis-jenisnya ahli komputer di Indonesia, di dunia gitu ya. Jadi bukan hanya Indonesia lah, di dunia itu sudah memeriksanya, karena sistemnya adalah open source. Jadi memang sengaja dibikin, sengaja dibuat untuk open source. Jadi semua orang boleh menyangkalnya, semua orang bisa merubahnya asalkan bisa, semua orang bisa mengatakan itu tidak, semua orang siapapun dia yang memang ahli di bidang itu boleh menyangkal dan boleh merusaknya kalau bisa. Faktanya dalam waktu 2008, waktu pertama kali lahir, sampai sekarang, berarti sudah 16 tahun, itu tidak ada yang bisa membobolnya. Kenapa? Karena memang servernya itu tidak di satu tempat. Siapapun, kalau kalian bahkan ahli IT, hacker dan lain-lain, membobol BCA, Bank BRI, Bank Mandiri, hampir mustahil kalau nggak ada yang bisa. Pasti bisa. Satu-satunya yang tidak bisa adalah karena itu melanggar hukum. Tetapi bukan berarti tidak bisa. Nah, kalau Bitcoin itu nggak ada hukumnya karena ini di dunia internet. Bodoh amat. Siapapun kalian, kalau memang ahli komputer Anda jenius, coba hack blockchain dari Bitcoin. Bukan hack wallet saya. Kalau wallet saya tinggal masuk ke handphone saya, kendalikan saya, kutik, wallet saya transfer, seolah-olah saya transfer, ternyata transfer ke Anda itu gampang, bisa. Bagi kalian para hacker pasti bisa. Mau nge-hack saya, nge-hack orang, bisa. Timbang masuk ke handphone, kuasai handphonenya, dapatkan passwordnya, dapat apanya, transfer, bisa. Tetapi untuk nge-hack blockchain-nya, memanipulasi chain-nya, itu sampai hari ini mustahil. Belum ada. Bahkan menurut kata para ahli IT, ahli komputer di dunia yang paling ahli, satu-satunya yang bisa menghancurkan Bitcoin adalah komputer kuantum
yang hari ini belum tahu ada atau tidak di masa depan. Walaupun sudah ada komputer kuantum itu yang hari ini sedang dikembangkan. Tapi untuk komputer hari ini, mau sebesar apapun, dibikin sekuat apapun, tidak bisa menghancurkan sistem Bitcoin. Apa sih yang bikin mustahil? Kok nggak bisa gitu? Mosok nggak bisa? Faktanya memang tidak bisa. Karena kalaupun ada 1000 komputer bisa dilumpuhkan, bisa nggak komputer saya, komputer Anda, komputer di seluruh dunia dilumpuhkan bersamaan? Itu yang tidak bisa. Jadi komputer di seluruh dunia harus dihack, harus diejek secara bersamaan. Bukan hanya bersamaan. Sistem blockchain itu harus ngurut rantai dari pertama lahir sampai hari ini yang sudah 16 tahun. Untuk merubah satu, dia harus merubah dari awal sampai akhir. Itulah yang bikin sulit. Setiap kita naruh transaksi bahwa koin saya pindah ke Anda, itu bukan hanya nambahkan koin saya dan koin Anda. Tidak. Itu harus merubah dari rantai pertama sampai rantai terakhir itu betul-betul valid, diverifikasi oleh node yang ada di seluruh dunia atau setidaknya yang memang valid. Sistemnya itu sangat rumit sehingga itu menyebabkan rantai Bitcoin sangat sulit dibobol. Oke, itu adalah sistem Bitcoinnya, sistem jaringannya. Bitcoin itu hanya sistem saja sih, sama seperti bank, nyatet aja. Jadi untuk transaksi, untuk transfer dari saya ke Anda, itu adalah untuk catatan. Nah, bagaimana supaya orang-orang mau jadi server? Bagaimana orang-orang mau jadi tukang catat? Kan harus ada rewardnya dong. Kalau Bitcoin bikin server sendiri, gedung segede gaban, di situ server dan di situ komputernya, ya sama aja sama bank, apa bedanya gitu. Nah, supaya orang tertarik, supaya orang mau menjadi server pribadi, server mandiri, tukang catat bagi setiap transaksi Bitcoin, maka harus ada koin. Ya, koinnya ini dinamakan BTC, yang katanya sekarang harganya 1 miliar, adalah koin BTC-nya, koin yang dijadikan sebagai hadiah jika saya menjadi validator atau menjadi node. Komputer saya kan bekerja kan untuk menghitung matematikanya, untuk memecahkan kodenya. Begitu sudah oke, tik, taruh di blockchain-nya lagi, satu blok, verifikasi, oke, saya dapat koin. Namanya BTC. BTC buat apa? Ya buat transaksi. Dulunya gitu ya, buat mata uang. Nah, BTC ini buat transaksi lagi, karena BTC ini dipakai untuk mata uang. Awalnya kan seperti itu, di white papernya begitu awal-awalnya. Tapi kan ternyata di seluruh dunia, negara manapun kan nggak ada yang mau. Masing-masing sudah punya mata uangnya sendiri, masing-masing sudah punya alat tukarnya sendiri, masing-masing sudah punya di negara masing-masing yang mereka kuasai. Dan semua negara itu tidak mau ada sesuatu alat tukar mata uang yang tidak bisa dikendalikan. Karena negara harus mengendalikan, harus bisa dikendalikan. Rupiah harus dikendalikan, dolar harus dikendalikan, semuanya harus dikendalikan, bisa dikendalikan oleh negara. Kalau pakai Bitcoin itu tidak bisa dikendalikan, makanya mereka tidak mau menggunakannya sebagai mata uang. Itulah mengapa hari ini Bitcoin termasuk di Indonesia itu dijadikan sebagai komoditas digital. Perlakuannya samalah seperti emas, perak, bahkan tomat, cabai dan lain-lain. Artinya barang itu boleh dijual,
boleh dibeli, tapi tidak boleh dijadikan sebagai alat bayar. Terutama di Indonesia ya, di Indonesia itu dilarang untuk jadikan alat bayar. Saya beli mobil, saya bayar pakai Bitcoin, itu tidak bisa. Walaupun secara teknis itu bisa, tinggal saya transfer ke wallet Anda, ya tidak, negara juga tidak tahu. Ya sebetulnya kalau kesepakatan itu no problem. Tapi kalau untuk publik, misalkan saya punya showroom, pembayaran pakai Bitcoin itu tidak boleh. Karena itu memang dilarang di Indonesia. Tapi di negara tertentu seperti di El Salvador dan beberapa negara di Eropa itu bisa. Bahkan untuk beli kopi pakai Bitcoin juga bisa. Di Amerika di beberapa wilayah juga bisa. Di dalam komunitas kecil. Dan memang seperti itu. Karena apa? Bahaya buat negara lah. Iya, gimana caranya? Bitcoin itu kalau dijadikan mata uang, pengganti dolar atau pengganti apapun namanya, pengganti alat bayar, ya nanti nggak bisa. Karena nggak bisa dikendalikan. Siapa yang mengendalikan? Siapa yang menjaga moneter? Siapa yang menjaga nilai tukarnya? Kan nggak ada. Itulah kenapa Bitcoin ini hari ini harganya sangat tinggi sekali, kadang rendah sekali. Ya karena memang itu volatile. Tidak ada yang bisa mengendalikan. Emang rupiah itu 15.000, 16.000, 14.000 itu tidak dikendalikan oleh pemerintah. Kalau rupiahnya terlalu banyak beredar, otomatis harga nilainya murah. Makanya pemerintah harus mencari cara bagaimana supaya nilai tukar kita naik lagi. Bisa dengan cara ditarik, kalau terlalu tinggi bisa dicetak lagi, kan seperti itu. Nah itu karena dikendalikan. Nah Bitcoin itu tidak bisa dikendalikan. Makanya negara tidak membolehkan untuk dijadikan mata uang. Kalau dijadikan alat bayar, kalau dijadikan sebagai komoditi atau barang berharga, ya monggo-monggo saja kan. Sama seperti kalian membeli rumah, membeli tanah, membeli mobil, itu terserah Anda lah. Harganya nanti naik atau turun, ya terserah Anda juga. Sama Bitcoin juga sama. Cuma di aset digital. Apakah fisiknya nggak ada? Ya ada, ada di jaringan. Orang kita bisa lihat gitu. Kita bisa tracking. Kita bisa memiliki dengan dengan private key kita, itu sepenuhnya di tangan kita loh. Itu koin di tangan kita. Tidak ada satupun yang bisa tiba-tiba menghilangkannya. Itu nggak bisa. Kalaupun harganya menjadi Rp1 pun tetap koinnya kan ada satu. Jadi koin-koin ini dijual, koin-koin pada akhirnya hari ini jadinya nih, karena bukan currency, bukan mata uang, maka menjadi aset komoditas yang dijual. Jadi yang di pasaran itu yang dijual itu ya per biji, 1 BTC per 1 Doge ya 1 BTC. Bedanya kan kalau harga satu koin sebiji itu 1 miliar untuk Bitcoin, Ethereum 52 juta, Doge 2.500, PP cuma 0, berapa sekarang? Lupa, ada banyak banget pokoknya. Bahkan nggak sampai Rp1. Ya memang itu harga pasarnya gitu. Kalau kita punya 1.000 koin, 1.000 Doge, 1.000 BTC bahkan, mau itu harganya runtuh sampai nggak ada berharga, tetap aja koin kita 1.000. Tetap aja Bitcoin itu tetap berjalan selama komputernya di seluruh dunia masih on. Soal harga itu kan soal yang monggo-monggo kalian aja gitu. Silahkan. Rumah itu jadi nggak laku kenapa? Ya monggo. Wah Bitcoin jadi nggak laku tiba-tiba. Ya silahkan aja, wong itu harga gitu. Jadi apa kepentingannya orang-orang seperti saya, Timothy, ataupun influencer Bitcoin untuk mempom-pom? Apa kepentingannya? Jadi siapa yang mempom-pom seluruh dunia gitu ya? Karena ini di Bitcoin ini diperdagangkan di seluruh dunia, yang market cap-nya adalah hampir 1.000 triliun lebih. Jadi walaupun seluruh Indonesia membeli Bitcoin, ya tidak ada artinya juga, karena nilai yang begitu besar sangat sulit dipompa naik dan diturunkan begitu saja tanpa ada aset yang dijual. Jadi kalau mau menjual, mau menjatuhkan Bitcoin, kalau saya
punya 10 juta koin saya jual bluk, atau 1 juta koin saya blek, itu mungkin bisa saja harganya jatuh. Tetapi siapa yang punya 1 juta Bitcoin yang hari ini seharga 1 miliar? Apakah ada? Yang faktanya yang hari ini ada, kebanyakan mereka adalah sebuah negara, sebuah perusahaan raksasa yang memiliki koin itu, yang mana dia menyimpan dalam bentuk koin untuk aset dia di jangka panjang. Jadi percuma saja saya ataupun influencer kripto untuk menaikkan dan menurunkan, percuma saja. Nah, jadi kepentingan saya mungkin ya, saya lebih ke saya lagi, dan kita semua para influencer ataupun youtuber yang ngomongin kripto adalah untuk edukasi. Karena apa? Karena kripto ini fluktuatif, bisa naik sangat tinggi, bisa turun sangat dalam. Nah, kapan kita waktunya membeli, kapan waktunya menjual? Kenapa kami juga ngomongin ayo beli, ayo jual? Kenapa? Karena kita betul-betul mencoba mempelajari dengan cukup dalam, sehingga kita bisa memprediksinya, kemungkinan tahunnya akan naik, kemungkinan akan turun sangat dalam. Jadi siklus 4 tahunan adalah pola yang paling mudah kita coba ikuti. Kenapa? Karena polanya dari awal perdagangan itu pola siklus 4 tahun sekali. Jadi kalian beli 1 tahun atau 2 tahun sebelum halving terjadi, dan jualah setelah halving. Jadi misalkan halving kemarin 20 April, jadi seharusnya kalian beli itu setahun yang lalu. Seperti video saya mungkin ya, setahun yang lalu sudah ayo beli, supaya hari ini setidak-tidaknya pada waktu itu harganya masih 400 juta atau 500 juta, hari ini 1 miliar, ataupun koin lain lah, koin meme apa segala macam, harganya masih sangat rendah. Sekarang sudah naik tinggi. Ya seandainya belinya setahun lalu, kalian sudah pasti cuan 2 atau 3 kali modal, karena kenaikannya sudah hampir 200-300% sampai sekarang. Kalaupun kalian menjual hari ini, sudah pasti profit bagi kalian yang membeli di setahun yang lalu. Nah, kenapa hari ini masih bisa membeli? Seperti yang mungkin sudah saya pelajari, sudah saya dalami, pasca halving siklus akan up jauh lebih tinggi dibanding harga hari ini. Kenapa? Karena karena suplainya terganggu, suplai Bitcoin terganggu. Untuk mendapatkan Bitcoin adalah dengan cara ditambang, sama seperti emas. Untuk mendapatkan emas, kalian harus datang ke sungai, mencari di hutan, mencari di mana-mana, gali, carilah emasnya sampai dapat, kemudian emas itu dijual ke pasar. Tapi kalau kalian malas mau mencari emas di sawah, di kali, dan di hutan sana, ya beli aja lah, beli di toko emas. Beli emasnya, simpan di lemari, tunggulah 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Nanti suatu saat kita jual ke toko emas. Bitcoin dibuat semirip mungkin seperti itu. Untuk mendapatkannya, kalian harus menambang pakai komputer. Komputer di rumah bisa. Walaupun itu bukan perkara mudah ya, sangat susah karena itu perlu keahlian tinggi. Nah, kalau mau gampang, mau mudah, ya beli saja di toko kripto, pasar kripto ya, bukan toko kripto itu nama toko. Indodax, Binance, toko kripto sendiri, Pintu, yang di Indonesia juga banyak sekali. Tinggal beli, kemudian simpan, kemudian nanti suatu saat tahun depan kah, 5 tahun lagi, 10 tahun kalian jual. Ya, seperti itu. Nah, jadi bawa pulang itu apakah kita beli di Indodax kemudian kita simpan passwordnya, itu bukan milik kalian tapi milik Indodax masih. Kenapa? Kita transfer duitnya ke Indodax, beli Bitcoin, beli Ethereum, beli dan lain-lain, terus ada di sana. Artinya semua aset kalian dikuasai oleh Indodax.
jika direkturnya lah, siapapun lah, apapun yang terjadi pada perusahaan itu, maka aset kita akan ikut hilang. Walaupun kalau secara aturan di Indonesia 70% tidak boleh dipegang oleh perusahaan itu. Artinya kalau bangkrut, kalau dihack, kalau apapun, aset kita 70% dijamin karena ada di kustodian. Tapi lagi-lagi itu adalah pihak ketiga, keempat, dan kelima. Ada saja hal misalkan yang bisa menghilangkan aset kita. Satu-satunya cara supaya aset kita tidak hilang adalah masukkan ke wallet. Wallet yang sepenuhnya private, sepenuhnya milik sendiri, sepenuhnya kita kendalikan sendiri. Begitu kita bikin wallet, ada 12, 15, 24 kata yang harus kita simpan, gak boleh hilang, gak boleh salah, gak boleh diketahui orang lain. Pokoknya gak boleh, itu adalah kunci gembok kita, anak kuncinya. Itu kita simpan. Hanya itu saja, sudah. Mungkin 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, pada saat kita mau jual nanti, kita buka lagi pakai aplikasi wallet yang waktu itu ada, apapun, bebas walletnya, tidak harus yang hari ini ada. Katakanlah hari ini Trust Wallet, 15 tahun Trust Wallet nggak ada, tidak penting. Yang penting wallet yang di masa depan ada, karena kunci inilah, kunci yang kita simpan inilah gemboknya untuk kita buka di jaringan blockchain-nya. Jadi itu adalah jembatannya gitu ya. Jadi untuk membuka wallet kita di sana. Nanti begitu buka walletnya, dikirim ke toko, ke pasar kripto dimanapun yang waktu nanti ada. Syukur-syukur kalau Indodax dan kawan-kawannya masih ada, oke, 10-15 tahun lagi. Tapi kalau nggak ada, ya kita jual saja di toko yang nanti ada. Ya seperti itu. Jadi begitulah kripto ya, begitulah Bitcoin. Jadi jangan kita tidak mau belajar, kita coba belajar pahami di balik teknologinya. Itu memang suatu yang baru. Jadi buat kita yang umur di atas 40 rasanya memang malas belajar untuk mendalami suatu seperti ini, karena pada dasarnya ini adalah gabungan dari ilmu dan teknologi, karena ada IT di baliknya, ada kode, ada kriptografi, ada ya pokoknya ilmu teknis di balik jaringannya, dan ilmu ekonomi di balik naik dan turunnya harga. Jadi kalau kalian mau fokus kepada naik turunnya harga, cukup kalian pelajari bagaimana sisi ekonominya, bagaimana koin itu beredar, berapa banyak, siapa yang beli, siapa yang menggunakan, fungsinya untuk apa, itu saja. Tapi kalau kalian mau lebih dalam, kalian harus ngerti teknis, karena dari sesuatu yang teknis inilah cikal bakal Bitcoin lahir. Kalau kalian ngerti coding, kalian ngerti IT, kalian ngerti komputer dan TTM-nya itu, maka kalian bisa mendalami dari zero sampai betul-betul secara ekonomisnya. Oke, mungkin itu saja video kali ini ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Jika belum paham banget, ya kita coba belajar pelan-pelan. Mudah-mudahan nanti ke depan kalau kita sudah tahu ilmunya, kita akan bisa lebih untung dalam berinvestasi. Karena apa? Karena investasi itu tidak bisa sesuatu yang kita tidak mengerti, tidak kita pahami. Investasilah pada sesuatu yang kita pahami. Contoh, kita paham emas. Bagaimanapun juga emas itu akan naik terus. Ya sudah, kita beli emas, simpan. Ya sudah, mau naik. Emas itu juga naik turun, nggak jelas loh. Kalau kalian tahu, lihat datanya aja di Google, emas itu naik turun nggak jelas begitu. Tapi karena kita beli kemudian kita simpan, begitu kejual, oh segini, ya sudah. Bitcoin juga sama, dia tiap tahun menaik dan turun nggak jelas. Kalau dilihatin ya iya, tapi kalau kita beli, kita simpan di wallet, simpan kuncinya, tunggu 10-15 tahun, nggak ada ceritanya dari pertama beli sampai hari ini ada yang rugi kalau di atas 5 tahun.
tidak ada sejarahnya rugi. Kalau ada yang membeli kemudian habis, rugi, pasti dijamin itu kesalahan sendiri karena tidak paham, tidak ngerti bagaimana cara memperlakukan koin itu. Beli di mana, bagaimana cara menyimpannya, dan berapa lama, bagaimana cara mengaksesnya. Karena yang harus kita pelajari adalah itu, di mana membeli, bagaimana menyimpan, dan bagaimana nanti kita menjualnya di masa depan. Kalau itu tahu, maka mustahil kalian akan kehilangan duitnya. Dan tidak ada ceritanya, tidak ada sejarahnya. Kalau ada yang bangkrut gara-gara Bitcoin, saya jamin 100% itu tolol dan bodoh. Oke, thank you dan bye-bye.